Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mari kita lanjut materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana hari ini kita akan memperjelas tentang bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi atau menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ananda semua, kita lihat rumus yang digunakan, ini kemarin sudah kita pelajari di materi pertemuan yang lalu. Bisa menggunakan rumus yang pertama, bisa menggunakan rumus yang kedua. Ya, sama aja, tergantung nanti datanya ya. Baik, rumus yang pertama menggunakan pertumbuhan ekonomi tahun T apabila nanti ditanyakan berapa pertumbuhan ekonomi tahun T. Kita menggunakan rumus delta GNP ya. Tahun T yang dicari dibagi dengan GNP tahun T-1 kali 100. Delta itu apa artinya? Delta itu perubahan dari tahun X ke tahun T umpamanya. Kemudian bisa juga menggunakan rumus yang kedua ini ya. Pertumbuhan ekonomi bisa juga dicari dengan PDB-T, artinya PDB tahun T, dikurangi dengan PDB-T-1 atau PDB-1 itu tahun sebelumnya, dibagi dengan PDB-T-1 kali 100%. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto, produk domestik bruto. Kalau ini gross national product. Jadi bisa dicari dengan GNP, bisa dicari dengan PDB, tergantung data yang ada ya. Langsung saja kita coba, mari. Kita lihat di sini ya. Contoh menghitung pertumbuhan ekonomi. Misalnya ini ada soal nih. Tahun 2008, 2009, 2010 dengan GNP mulai dari 275T, 29T, 290T, 300T. Ya. Kita cari misalnya dengan rumus GNP, perubahan GNP tahun T ke tahun dengan tahun T-1 dibagi dengan GNP tahun T-1 kali 100 ya. Kita lihat di sini, di bawah sini ya. Kita misalnya ditanyakan berapakah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009. 2009 itu berarti yang 290 triliun. Maka penyelesaiannya adalah laju pertumbuhan ekonominya sama dengan GNP tahun T, tahun yang dicari 2009, yaitu 290 triliun nih, dikurangi GNP tahun T-1, berarti tahun sebelumnya, tahun 2008, yaitu 275. Ya. Dibagi GNP tahun T-1 berarti dibagi dengan 275 kali 100% kali 100% ya. 290 dikurangi 275 maka menghasilkan 15 dibagi GNP tahun T-1 berarti 275 kali 100%. 15 dibagi 275 hasilnya 0,05455 dan seterusnya kalau mau dilanjut. Dikalikan 100% ya. Maka ini nolnya mundur. 0 hilang. Sehingga tinggal komanya mundur ya. 5,45%. Ya. Ini komanya mundur. Ini
100 kan nolnya 2 ya, 01 mundur, ini mundur, komanya jadi di sini ya. Berarti laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 5,45%. Mudah kan? Ada pertanyaan nanti silahkan dituliskan di chat ya. Nah, kalau misalnya Anda belum paham, kita ulang lagi di bawahnya sini coba ya. Kita lihat di sini ada contoh kasus juga, ada data PDB ya. Kalau tadi GNP, sekarang PDB, Produk Domestik Bruto dalam miliar rupiah. Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Masing-masing PDB-nya adalah 8.262.000, 8.692.500, 9.177.300, 9.643.200, dan 10.729.500 miliar. Nah, di sini ada pertanyaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sampai 2017. Ya. Kenapa tidak dari 2013? Nah, di sini tahun 2012-nya tidak ada data, maka tidak bisa kita cari ya. Maka kita sebagai tahun dasarnya mulai dari tahun 2013. Nah, kita lihat nih. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dulu. Kita lihat tadi PDB tahun T berarti tahun 2014 yang ini dikurangi PDB tahun T-1 berarti yang ini dikurangi ini, itu merupakan delta PDB dibagi delta dibagi PDB tahun T-1 yaitu ini kali 100% ya. Kita coba ya. Nih. Kita lihat di sini ya. PDBT ya, yang ini tahun 2014 ya dikurangi PDB T-1 8262000 ini akan menghasilkan angka 430.500 ya. Nah, ini dibagi dengan PDB T-1 430.500 nih 430.500 dibagi dengan PDB tahun T-1 8262000 ya dikali 100 hasilnya 5211 ya, dibulatkan menjadi 5,2. Nah, itu caranya ya, cara mencari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Nah, sekarang tahun 2015 dicari sama caranya. PDBT tahun 2015 itu ini dikurangi PDB T-1 ini ya dibagi PDB T-1 ini dikali 100% ya sama dengan 5,6%. Tahun 2016 ya PDBT tahun 2016 dibagi PDB T-1 dikurangi PDB T tahun 2016 dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 kali 100 hasilnya 5,1%. Kemudian yang terakhir, karena yang ditanyakan sampai dengan tahun 2017, PDBT tahun 2017 dikurangi PDB T-1 yaitu tahun 2016 dibagi PDB T-1 tahun 2016 sekian dikali 100%
maka hasilnya 11,3%. Nah, selain itu juga ditanyakan berapa rata-rata pertumbuhan selama tahun 2013 sampai 2017. Rata-ratanya tinggal kita lihat ini ada berapa kali, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jumlah semua 5,2% tambah 5,6% tambah 5,1% tambah 11,3% dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Maka rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 sampai 2017 ya, adalah 6,8%. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, monggo silakan dituliskan di chat. Nanti kita bahas pertama. Kalau Ibu tidak bisa menjawab, nanti kita jawab bersama-sama. Misalnya, kita lanjut ada kasus lain atau contoh soal yang lain. Misalnya diketahui, ini PDB yang diketahui dalam miliar. PDB tahun 2006 ada 400 miliar. PDB tahun 2007 ada 432 miliar. Kemudian penduduk dalam juta jiwa. Tahun 2006 misalnya 200 juta jiwa. Tahun 2007 220 juta jiwa misalnya. Ditanyakan berapa pertumbuhan ekonomi dan berapa pendapatan per kapita. Nah, kita lihat. Pertumbuhan ekonomi berarti dihitungnya tahun T 2007 ya. PDBT tahun 2007 ya. Ini ada di 41 C41 nih. Kemudian dikurangi PDBT-1 ya. 400. Hasilnya adalah 32 ya. 32 dibagi dengan PDBT min 1 400 nih, 32 dibagi 400 kali 100% ya. Maka hasilnya adalah 8%. Berarti pertumbuhan ekonomi tahun 2007 adalah 8%. Berapakah pendapatan per kapita tahun 2006? Pendapatan per kapita bisa diperoleh dari PDB dibagi jumlah penduduk. Bisa juga dicari dengan GNP dibagi jumlah penduduk. Tinggal datanya yang ada apa. Ya. Misal di sini ya. PDB-nya 400 miliar. Miliar itu nolnya berapa ya? Nolnya 9 ya. Kalau 400 miliar berarti 400 nolnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi ya, 200 juta. 200 juta itu nolnya 6. 200 tambahin nolnya 6. Nih. Maka hasilnya berapa? 2.000. Hasilnya 2.000. Ya. Itu pendapatan per kapita tahun 2006. Nah, kalau tahun 2007 berapa? 432 miliar dibagi 220 juta. Ya, hasilnya menghasilkan 1964. Jadi, pendapatan per kapita tahun 2006, maksudnya 2006 ya ini ya, sama dengan 2000. Sedangkan pendapatan per kapita tahun 2017 hasilnya 1964 ya. Maaf ini 2006 ya. Salah ngetik. Tolong nanti diralat 2006.
yang atas ya, nanti saya ralat sekalian 2006. Nah, nih ya, mohon maaf. Nah, ini kemungkinan soal yang nanti sering muncul ya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Silakan diulang dan diulang sehingga kita nanti bisa latihan dan bisa menghitung sendiri. Kalau ada soal yang muncul di dalam ulangan, Anda bisa mengerjakannya ya. Selamat belajar, semoga berhasil, sukses, salam sehat, jaga diri. Jangan lupa setiap keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.